Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misi semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Misi semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi nih bersama saya Naila di Jack We Talk episode tentang pendidikan. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang suatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Ya, tapi tentang seputar pendidikan ya tetap ya. Karena memang banyak sekali program-program yang dijalankan oleh Basnas DKI Jakarta mengenai pendidikan. Dan kali ini Basnas DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam program Tebus Ijazah. Dan program Tebus Ijazah ini adalah salah satu program unggulan Basnas DKI Jakarta untuk membantu siswa-siswa yang memang memiliki keterbatasan dalam penebusan ijazah atau ijazahnya masih tertahan di sekolah karena adanya keterbatasan biaya mungkin dan juga karena adanya keterbatasan biaya dan lain halnya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita nih. Narasumber salah satu penerima bantuan tebus ijazah dari Basnas DKI Jakarta. Ini dia sudah bersama kami Mas Beni. Halo Mas Beni. Iya. Gimana Baik, Mas kabarnya? Baik. Mas Beni dari mana nih? Kita dari Menteng, Jakarta Dari Pusat. Menteng, Jakarta Pusat. Iya. betul. Kalau boleh tahu kesini sama siapa Mas Beni? Kita sama guru kita. Oh, guru kita. Jadi dalam podcast ini ada gurunya Mas Beni yang senantiasa mengantar ya. Ya. Walaupun sudah menjadi lulusan dari SMA mana Mas? SMA Dwi Saka. Dwi Saka, Jakarta Pusat juga. Jakarta Pusat juga. Jadi memang betul-betul gurunya sangat luar biasa karena mendampingi Mas Beni sampai saat ini gitu ya Mas. Iya, betul. Mas, boleh diceritain nggak Mas, bagaimana ini tadi kan dari SMA ya, SMA Ya, Dwi Pusaka. SMA Dwi Jadi Saka. untuk ijazahnya yang tertahan ijazah SMA. Oh, jasa SMA. Kalau boleh tahu berapa lama Mas tertahannya? Itu sekitaran 5 tahun ya. 5 tahun berarti cukup lama ya Mas ya? Iya. Untuk tahun kelulusannya Mas Beni berarti tahun 2020 20. hingga 2025 ini ijazahnya baru bisa diambil ditebus gitu melalui program Tebus Ijazah Basnas DKI Jakarta. Mas Beni untuk kegiatannya tadi kan selama 5 tahun ini Mas Beni tidak memiliki ijazah atau ijazahnya belum keluar. Nah, boleh diceritain nggak Mas untuk kegiatannya selama 5 tahun belum memiliki ijazah itu ngapain aja? Kalau sebelum ada ijazah ya, kita di rumah bantuin orang tua aja. Cuma nanti kalau misalkan ada kerjaan, ya kita selalu handle kok. Oh, handle. Berarti Mas Beni ini sistemnya untuk, maksudnya bantuin orang tua di rumah untuk pekerjaan rumah atau ada kegiatan lainnya? Maksudnya pekerjaan kah atau apa gitu? Ya, ada pekerjaan lain juga sih. Boleh diceritain nggak Mas, pekerjaan apa nih sekarang yang Mas Beni lakukan untuk mengisi kekosongan itu? Ya, dulu kan masih susah ya nyari kerja tanpa ijazah kan. Ya. Cuma kan kita bantuin orang tua kan kerja di pemburuan nih, kayak kuli proyek gitu. Oh, Kita ikut bapak gitu. Oh, berarti Jadi Mas ya, Beni bantu orang tua itu mohon maaf menjadi kuli proyek. Oh betul. gitu. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun ini atau masih berjalan? Udah nggak berjalan sih. Oh, udah nggak berjalan. Berarti selama Ya, sekitaran setahunan lah. luar biasa sekali Mas Beni, walaupun di tengah keterbatasan tetap masih berbakti kepada orang tua bagaimanapun caranya ya Mas ya. Betul. Sebagai salah satu bentuk terima kasih kepada orang tua karena sudah bisa merawat dan juga bisa menyekolahkan gitu ya Mas ya. Betul. Nah Mas, boleh diceritain nggak Mas, kenapa ijazah Mas Beni bisa tertahan? Ya, karena ekonomi sih sebenarnya. Karena ekonomi, faktor ekonomi memang jadi faktor utamanya pada saat Iya, itu ya betul. Mas ya. Kalau boleh tahu untuk tunggakan sekolah untuk penebusan ijazah itu nominalnya berapa Mas? Itu sekitaran 3.500.000-an ya kalau nggak 3 salah juta, ada. 3.500.000 untuk pengambilan ijazahnya Iya, saja gitu. Baru bisa ditebus selama 5 tahun setelah dari lulus kuliah. Awal mula Mas Beni tahu kegiatan tebus ijazah ini dari mana sih Kita Mas? dari sekolah. Dari sekolah. Dapat infonya dari sekolahan. Terus dia ngoper ke saya. Memberitahu gitu maksudnya. Berarti informasi dari sekolah mungkin dari Disdik ya, dari Dinas Pendidikan langsung, kemudian menginformasikan kepada siswa-siswanya Iya, betul. yang belum mengambil ijazahnya gitu Iya, untuk betul dibantu. banget. Jadi alhamdulillah sangat terbantu sekali ya Mas ya dengan program ini gitu, alhamdulillah. Nah terus kemudian Mas, untuk persyaratannya apa aja sih yang dibutuhkan?
Itu kayak pengantar surat RT RW. Pengantar surat RT dan RW. Surat tidak mampu kalau nggak salah dari itu. Sama dari kelurahan juga sih. Oh gitu. Itu aja kayaknya. Untuk selama prosesnya Mas Beni memproses sendiri atau dari pihak sekolah ada ikut andil di dalamnya? Dua-duanya. Oh gitu, berjalan, jadi tetap kerjasama. Okay. Kerjasama berarti sekolah tetap ngedampingin terus iya, ya untuk betul. persyaratannya seperti apa. Nah untuk pengumpulan pemberkasannya ke sekolah berarti ya Mas ya? Iya. Gitu. Jadi memang teman-teman semuanya untuk program tebus ijazah ini jadi memang mudah untuk dilakukan, hanya membutuhkan surat-surat keterangan RT RW, kemudian surat keterangan tidak mampu dan surat kelurahan yang dimana teman-teman semua apabila masih tertahan ijazahnya bisa menghubungi sekolah untuk minta dibantu dalam proses penebusan ijazahnya, sehingga dengan adanya ijazah yang sudah dipegang itu bisa memudahkan jalan selanjutnya, baik itu untuk melanjutkan pendidikan lagi ataupun untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Mas Beni boleh diceritain nggak nih bagaimana perasaannya ketika dihubungi oleh pihak sekolah bahwa Mas Beni mendapatkan bantuan untuk tebus ijazah? Waduh, itu mah seneng banget Kak. Jadi kita bisa memperbaiki ekonomi keluarga sih sebenarnya. Alhamdulillah. Gitu. Berarti untuk sekarang saat ini Mas Beni freelance kah atau punya pekerjaan? Kita punya pekerjaan. Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak Mas, setelah mendapatkan tebus ijazah ini, manfaat apa aja yang dirasain nih sama Mas Beni? Gimana? Jadi, setelah mendapatkan program tebus ijazah, artinya kan Mas Beni sudah mendapatkan ijazah. Nah, setelah itu Mas Beni bisa mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Nah, boleh diceritain nggak untuk saat ini bekerja sebagai apa? Kemudian apalah yang dilakukan Mas Beni setelah mendapatkan ijazah itu? Kita sih sebelum dapat ijazah kita pernah kerja di kitchen Kak. Kitchen, berarti chef? Chef, hampir persis itulah. Persis seperti chef, jadi luar biasa. Iya, cook lah ceritanya. Untuk saat ini? Ya, jadi admin sih sebenarnya. Admin di mana tuh Mas? Kayak di perusahaan Atam gitu. Oh, keren. Jadi benar-benar memang yang melalui pendidikan ini, ketika akses pendidikan sama rata, mendapatkan pendidikan yang mudah, untuk jenjang setelahnya itu insya Allah dipermudah karena seperti pekerjaan itu membutuhkan ijazah, kemudian untuk melanjutkan pendidikan ke kuliah pun membutuhkan ijazah dari SMA-nya itu. Nah, pada saat ijazah itu tertahan, Mas Beni ini nggak konsultasi dengan kedua orang tua, bagaimana caranya bisa mengambil ijazah ini atau seperti apa Mas? Ya sebenarnya sih emang ada niatan mau ngambil ya, cuma ya itu dia satunya terbatasan ekonomi. Mas Beni bisa lebih banyak cerita nih bagaimana biar kita tuh ingin menginspirasi teman-teman di luaran sana, bagaimana dampaknya ketika Mas Beni mendapatkan bantuan tebus ijazah gitu. Nah, menurut Mas Beni untuk proses tebus ijazah ini bagaimana Mas? Apakah sangat sulit atau biasa aja? Ya sebenarnya sih gampang-gampang aja sih sebenarnya. Gampang ya? Gitu. Betul. Walaupun cuma persyaratan cuma 3 persyaratan 4 persyaratan sih gampang sih menurut saya sih gitu. Cuma untuk kalau yang lain tidak tahu ya. Oh oke. Nah perasaannya kan tadi kan udah diceritain tentang perasaannya tebus ijazah. Nah Mas Beni pada saat menerima ijazah itu ke orang tua bagaimana Mas? Ya orang tua senang juga sih dapat biaya bantuan dari Basnas. Oh alhamdulillah terima kasih ya. Maksudnya kita juga berterima kasih kepada seluruh Muzaki dan juga Musodik yang sudah memberikan dan menyalurkan zakat infak sedekahnya ke Basnas DKI Jakarta karena melalui ZIS yang Bapak Ibu salurkan bisa membantu siswa-siswa untuk bisa mendapatkan ijazahnya dan mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Nah, Mas Beni setelah berhasil mendapatkan ijazah ini, rencana ke depannya apa, Mas? Perbaiki ekonomi. Memperbaiki ekonomi melalui dan kerjaan juga sama. Oh, pekerjaan dan memperbaiki ekonomi keluarga gitu iya, ya. Betul. Untuk rencananya kan tadi kan sudah bekerja nih Mas untuk jadi admin dan lain sebagainya gitu. Nah, ada rencana lain nggak Mas? Ya mau majuin karir lagi sih.
karir lagi gitu. Karir cook, chef lah. Oh, chefnya ya. Berarti mau kuliah atau mau apa nih Mas? Insya Allah kalau memang ada biayanya sih kuliah. Kuliah ya, semoga Allah betul, mudahkan kita ya. untuk kuliah. Insya Allah kalau misalkan untuk fokus pendidikan ataupun untuk ilmu lah, insya Allah ada jalannya Mas. Iya, Gitu. betul. Jadi kita fokusnya sekarang menaikkan value kita, bagaimana kita bisa menambah ilmu pengetahuan gitu Mas. Walaupun kita belum ada akses untuk pendidikannya, mungkin kita kan bisa sekarang akses informasi kan banyak ya Mas ya. Bisa dari YouTube atau dari mana kita bisa mengasah skill cooking kita untuk bisa jadi chef yang profesional. Nah, Mas tadi kan ada harapan atau cita-cita untuk berkuliah nih Mas. Rencananya kuliahnya mau kemana Mas? Aduh, kurang tahu udah nih. Mas, belum ada. Oh, belum ada tujuan gambaran. belum ada tujuan. Tapi jurusannya memang maunya ke dunia masak ya gitu ya. Emang kenapa sih Mas jatuh cinta banget kayaknya nih sama dunia chef gitu? Ya, emang itu cita-cita dari kecil sih sebenarnya. Cita-cita dari kecil. Apa yang bikin Mas Ben ini aku pengen jadi chef dan kenapa suka sama dunia masak gitu Mas? Karena kan kalau masalah chef itu kan di penggemarnya banyak ya tentang makanan gitu kan. Jadi kan kita harus tahu semua tentang makanan dari luar negeri juga sebenarnya sih. Karena melihat peluang bahwasannya makanan ini adalah kebutuhan sehari-hari kita gitu. Jadi semua orang butuh makan dan kayaknya peluang yang paling besar adanya di sini. Kalau Mas Benny itu kan berarti kan kalau misalkan udah pernah jadi chef nih ya Mas ya, udah pernah kerja jadi chef, itu dulu belajarnya gimana Mas? Ya belajar biasa aja sih sebenarnya. Sebenarnya sih nggak belajar, cuma kita kayak memperhatikan orang aja gitu. Memperhatikan orang masak, gini caranya begini, kita ajarin nih. Kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi memang suka banget ya sama tentang masak gitu. Masakan yang paling Mas Benny suka apa? Yang banyak orang suka dari masakan Mas Benny? Nasi goreng sih sebenarnya. Karena tuh kayak favorit banget itu ke orang-orang. Semua orang suka nasi goreng, basicnya memang nasi goreng ya Mas ya? Cuma kan dari resep rasanya beda gitu. Oke. Jadi udah punya resep rahasianya untuk bisa udah siap buka warung nasi goreng kayaknya Mas Benny. Insya Allah kalau ada. Nah, Mas Benny tadi kan kita sudah ngomongin tentang pendidikan, karir dan cita-cita. Nah, Mas Benny merasa nggak pada saat Mas Benny itu belum punya ijazah, cita-cita yang paling yang tertahan dalam diri Mas Benny itu apa sih? TNI sih. TNI. Cuma ya udahlah. Tapi sebenarnya kalau daftar TNI itu masih bisa nggak sih Mas? Kayaknya udah nggak bisa dah. Ada keterbatasan usia gitu ya? Kayaknya. Gitu. Cuma nggak terlalu ini banget sih kita tentang pendaftarannya kayak gimana. Cuma setahu kita sih kayak ada batas umur sih. Ada batas umur. Kenapa nih Mas? Antara chef sama TNI. Kenapa pengen jadi chef dan TNI gitu Mas? Ya pertama kan kalau TNI kan abdi negara ya. Ya betul. Ya karena kita mau membela negara aja, ngabdi ke negara aja. Maksudnya membela negara gimana apa? Keadilan lah jatuhnya. Oke. Menjaga keamanan, keadilan, ketertiban negara Indonesia, betul. NKRI. Betul banget itu. Oke, Mas Benny ini kan tadi sudah mendapatkan bantuan tebus ijazah dengan proses yang lumayan mudah ya, karena memang didampingi dari pihak sekolah dan pihak sekolah pun memberikan banyak informasi-informasi mengenai program tebus ijazah Basnas Basi DKI Jakarta. Nah, menurut Mas Benny, seberapa penting sih program tebus ijazah ini dijalankan? Ya, penting banget sih buat orang yang di luar yang belum dapat ijazah gitu maksudnya, belum ditebus dari sekolah. Penting banget itu sih sebenarnya. Penting banget. Berarti program ini tuh sangat penting dijalankan untuk membantu teman-teman yang memang memiliki keterbatasan ya. Iya, betul. Betul. Jadi semoga melalui program ini bisa membantu lebih banyak orang-orang mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak, setara, dan juga mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan gitu, insya Allah ya. Gitu. Mas Benny ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman untuk yang mohon maaf saat ini kondisinya belum bisa menebus ijazah gitu? Apa ya pesan-pesannya yang lebih enak sih? Tetap semangat, nggak boleh nyerah sih. Kalau emang mau dapat info, dapat ijazah,
Coba tanyakan ke sekolah lagi sih. Oh, oke. Jadi aktif nanya ya ke sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai tebus ijazah. Gitu. Harapan untuk Basnas DKI Jakarta, Mas, mengenai program tebus ijazah ini. Harapannya? Ya, kedepannya pengen kayak gini lagi sih, mudah-mudahan sih Basnas berjalan lagi. Terus menjalankan program tebus ijazah terus-terusan. Kalau boleh tahu Mas Benny masih punya adik atau? Kita punya adik 2. Masih sekolah? Yang satu sekolah, yang satu lagi baru masuk TK. Baru masuk TK. Masih kecil ya. TK. Jadi semoga melalui program-program ini Mas Benny bisa membantu adik-adik juga ya untuk mendapatkan pendidikan yang sama, karena Mas Benny maksudnya sudah netes lah gitu, sudah selesai SMA bisa melanjutkan kuliah ataupun bekerja gitu, jadi bisa mengangkat adik-adiknya semua. Gitu. Nah, oke, Mas Benny, ini kita sangat singkat sekali untuk podcast hari ini, tapi memang cerita kali ini sangat luar biasa dari Mas Benny, bagaimana beliau bisa mendapatkan tebus ijazah dari Basnas DKI Jakarta dan juga mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan untuk mendapatkan ijazahnya kembali setelah lulus SMA dan setelah tertahan selama 5 tahun lamanya. Dan alhamdulillah melalui program tebus ijazah ini Mas Benny bisa mendapatkan pekerjaan dan insya Allah akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan harapan yang Mas Benny inginkan. Sobat Misi semuanya, itu adalah obrolan seru kita mengenai program tebus ijazah bersama Mas Benny. Semoga bisa menginspirasi Sobat Misi semuanya di luar sana, dan juga bagi Sobat Misi yang belum mendapatkan ijazahnya atau masih memiliki kendala ketika ingin mengambil ijazah, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA sederajat, bisa menghubungi ke sekolah masing-masing untuk mendapatkan bantuan tebus ijazah kerjasama Basnas DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan. Oke, Sobat Misi semuanya, jangan lupa saksikan terus Jack B Talk di YouTube Basnas TV untuk episode-episode seru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.